Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Siska dalam Mapel Bahasa Indonesia kelas 11. Kita berjumpa lagi, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Kita selalu diberikan kesehatan, kita selalu diberikan perlindungan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Sebelum Ibu mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita bertemu lagi dengan Bu Siska ya. Jangan pernah bosan. Jadi kita masuk ke materi ketiga kita setelah PTS, yaitu tentang teks ceramah. Nah, materi semester gasal. Jadi nanti sebelum semesteran ini materinya ada teks ceramah. Kalian sudah pernah pastinya ya melakukan ceramah, entah itu atau diceramahi mungkin ya, atau pernah mendengarkan ceramah pasti, tapi atau diceramahi orang tua di rumah pasti kali itu ya. Jadi apa yang akan kita lakukan? Jadi pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang pengertian, kemudian ada jenis-jenis dari pidato yang di dalamnya ada ceramah, ada sambutan, ada apa lagi misalnya, ada kemudian khotbah dan lain sebagainya. Jadi kita akan belajar lebih luas lagi tentang ceramah dan nantinya diharapkan kalian bisa melakukan ceramah di depan umum. Nah, sebelum kita mulai kepada teorinya, silakan kalian melihat tampilan berikut ini ya. Silakan kalian lihat, simak baik-baik. Kita lihat bersama-sama. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang telah diberikan. Pada masa pandemi ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan sehingga kita tidak terkena COVID-19. Semoga hingga COVID-19 ini hilang, kita tetap sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya selaku Ketua Karang Taruna Desa Karangkadempel, Ketua Pemuda Karangkadempel, ingin menyampaikan beberapa hal terkait protokol kesehatan COVID-19. Nah, kalian sudah menyaksikan tadi ya, ada ceramah yang dilakukan oleh siapa tadi? Kalian bisa mendengar ceramahnya yang begitu runtut, begitu bagus sih. Bagong yang sedang berceramah dengan lantangnya menyerukan tentang bagaimana pandemi ini COVID-19, kalian harus menjaga dirinya baik-baik. Kalian juga harus bisa berbicara seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi, yang namanya ceramah, pidato, khotbah, atau sambutan itu sama-sama dia atau orang tersebut berbicara di depan audiens atau di depan orang banyak. Jadi apa sih bedanya pidato, khotbah, ceramah, dan sambutan? Jadi di dalam lingkup yang besar, kalian pasti pasti bingung membedakan antara apa itu pidato, apa itu khotbah, apa itu ceramah, apa itu sambutan. Jadi dalam lingkup yang besar itu namanya, jadi khotbah, ceramah, sambutan itu semuanya pidato. Di dalam pidato itu menjadi ada khotbah, ada ceramah, ada sambutan. Sama-sama dia berpidato, tapi kalau khotbah itu, nah
Kalau ceramah itu kaitannya dengan penyampaian dengan berbagai macam tema. Yang begitu banyak tema, ada tema pendidikan, kemudian ada temanya tentang kesehatan, kemudian ceramah tentang norma-norma. Tetapi kalau khutbah itu dia isinya menyampaikan pidato tentang keagamaan. Kalau sambutan itu dia melakukan pidato atau dia berbicara itu sebelum dimulainya suatu acara. Jadi kalian harus bisa membedakan antara apa itu pidato, apa itu ceramah, apa itu khutbah, dan apa itu sambutan. Jadi ya itu si pidato itu punya ruang atau wadah yang di dalam itu ada ceramah, khutbah, dan sambutan. Semuanya itu tercakup dalam pidato. Jadi semuanya itu termasuk pidato, tapi dia itu kalau ceramah itu dia biasanya menyampaikan hal yang kaitan dengan tema-tema tertentu. Kalau khutbah itu khusus untuk temanya tentang keagamaan. Kalau sambutan itu biasanya orang menyampaikan atau berpidato sebelum dimulainya suatu acara. Jadi paham ya, bisa membedakan. Kemudian apa itu ceramah? Jadi, ceramah itu adalah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi maupun pengetahuan kepada audiens atau kepada pendengarnya. Jadi, berbicara di depan umum yang tujuannya entah itu menyampaikan informasi atau pengetahuan di depan audiens atau di depan pendengarnya. Dipaham ya, bisa memahami. Intinya dia menyampaikan sesuatu itu di depan umum, pada orang banyak, kepada banyak audiens. Tujuannya untuk menyampaikan informasi atau pengetahuan ataupun apa saja yang berkaitan dengan tema yang ia usung. Ya, jadi bisa dipahami. Kita lanjutkan. Jadi jenis-jenis informasi dari ceramah. Informasinya apa saja? Informasi berdasarkan fungsi. Kalau berdasarkan fungsinya, orang berceramah itu fungsinya untuk apa? Yang pertama, apakah itu untuk menyampaikan informasi? Apakah itu untuk menyampaikan, apakah itu untuk sebuah didikan atau edukasi, pembelajaran, ataukah itu hanya sekedar untuk hiburan. Jadi berdasarkan fungsinya, informasi yang disampaikan dari ceramah itu memiliki beberapa macam fungsi. Apakah itu untuk menyampaikan informasi, apakah itu untuk sebuah pembelajaran atau pendidikan, ataukah itu hanya sekedar untuk menghibur. Kalau berdasarkan format penyajian, jadi biasanya informasi itu bisa berdasarkan format penyajiannya, di mana biasanya dia bisa saja berceramah itu di TV, di siaran radio, entah itu YouTube, entah itu media sosial, atau biasanya orang itu menyampaikan ceramahnya bisa melalui film kartun. Jadi medianya itu apa? Penyajiannya itu melalui apa? Media sosial kah, atau TV kah, atau melalui YouTube dan lain sebagainya. Yang ketiga, informasi berdasarkan lokasi peristiwanya. Lokasi peristiwanya itu bisa berupa lingkup kecil, misalnya dia di ceramah, misalnya orang tua kalian berarti lingkupnya yang kecil, karena ada di rumah, lingkup yang lebih besar biasanya di nasional, internasional. Kalau di lingkup yang kecil bisa di rumah, di kelurahan, di RT, di RW, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, informasi berdasarkan bidang kehidupan. Ceramah bisa di bidang kesehatan, tentang di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, biasanya berdasarkan kepentingannya. Informasi yang disampaikan itu berdasarkan kepentingan. Apakah untuk penerbitan lalu lintas misalnya, kepentingannya untuk apa? Misalnya untuk bidang usaha tertentu. Apakah itu kepentingannya untuk menyampaikan cara, tips, trik, atau lain sebagainya. Ya, jadi paham ya. Kemudian, nah, empat hal
kepentingan dari ceramah. Apa sih tujuan dari ceramah itu? Yang pertama adalah untuk keselamatan pendengar. Kemudian untuk perubahan kehidupan dari audiens. Yang ketiga untuk peluang, dan yang terakhir adalah untuk menyampaikan cara-cara, kiat atau tips. Jadi pentingnya ini. Jadi apa kepentingan orang menyampaikan ceramah? Entah itu untuk keselamatan, untuk mengubah diri seseorang, atau untuk menyampaikan peluang, atau menyampaikan cara-cara, tips atau trik tertentu. Jadi ini ya 4 kepentingannya. Sudah, sampai di sini dulu materi yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Apabila ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan. Jangan malu-malu. Ini ada sebuah tulisan yang cantik dari Mbak Najwa Shihab. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak akan mungkin bertahan. Jadi, beruntunglah kalian yang masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu, untuk bersekolah. Silakan kalian manfaatkan dengan baik pendidikan yang kalian peroleh. Silakan kalian mencari ilmu sampai kapanpun, sampai setinggi apapun, bahkan melebihi Bapak Ibu guru. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.